Bajuku disiram kuah dan ibuku dihina kelas bawah. Namun tawa mertua sombong seketika mati saat investor triliunan yang ia dewa-dewakan justru bersimpuh mencium tangan ibuku di tengah pesta mewah. Alea, resletingnya macet sedikit. Nak, pelan-pelan saja. Suara ibu terdengar tenang, kontras dengan detak jantungku yang sudah berpacu sejak subuh. Di depan cermin kusam di kamar kontrakan kami, aku berdiri di belakang ibu, mencoba menaikkan resleting kebaya sutra berwarna krem miliknya. Kebaya itu cantik, sungguh. Itu adalah kebaya encim peninggalan nenek dengan bordiran bunga seruni yang halus buatan tangan. Namun, kain sutra itu sudah menipis dimakan usia, dan warnanya tak lagi cemerlang. Di bawah lampu neon kamar yang redup, kebaya itu terlihat lelah. Sama seperti wajah ibu. Bu, panggilku lirih setelah berhasil merapikan selendangnya. Ibu yakin mau pakai yang ini? Alea masih ada tabungan sedikit. Kita bisa beli gamis baru di pasar sebelum berangkat. Ibu Hanum berbalik, menatapku dengan mata teduhnya yang selalu menyimpan telaga ketenangan. Ia tersenyum, menepuk pipiku pelan. Kenapa harus beli baru kalau yang lama masih menutup aurat dan bersih? Ini kebaya kesayangan nenekmu. Dulu, nenekmu memakainya saat bertemu Bung Hatta. Aku menelan ludah, menahan perih di dada. Keluarga suamiku, keluarga Broto, tidak akan peduli soal Bung Hatta atau nilai sejarah. Yang mereka mengerti hanya label Gucci, Louis Vuitton, dan seberapa silau berlian yang melingkar di leher. Hari ini adalah pernikahan adik iparku, pesta termewah tahun ini, dan ibuku, besan mereka, akan datang dengan pakaian yang bagi mereka mungkin tak lebih dari kain lap. Bunyi klakson mobil terdengar dari depan gang. Itu Rian, suamiku. Ayo, suamimu sudah datang. Jangan biarkan dia menunggu, kata ibu sambil mengambil tas tangan manik-manik kuno yang gagangnya sudah sedikit berkarat. Saat aku membuka pintu mobil, wajah Rian tampak tegang. Keringat sebesar biji jagung menempel di pelipisnya. Ia tidak turun membukakan pintu untuk ibu. Ia hanya menoleh sekilas, matanya menyapu penampilan kami dari atas ke bawah. Ada kilatan kecewa di sana yang membuat hatiku mencelos. Hanya itu baju yang ibu punya, Dek? Tanya Rian begitu aku duduk di sampingnya. Mobil mulai melaju membelah kemacetan Jakarta. Itu kebaya terbaik ibu, Mas, jawabku, mencoba terdengar tegas meski suaraku bergetar. Rian menghela napas kasar, memukul setir pelan. Mama sudah wanti-wanti, ini pesta besar. Banyak kolega bisnis papa. Investor asing juga datang. Kalau penampilan ibu begini, aduh, semoga mama tidak mengamuk. Di kursi belakang, ibu hanya memandang keluar jendela, seolah tidak mendengar bahwa keberadaannya dianggap aib oleh menantunya sendiri. 1 jam kemudian, kami tiba di Grand Emerald Hotel. Kemewahan langsung menyergap begitu mobil kami memasuki area drop-off. Pilar-pilar marmer menjulang tinggi, lampu gantung kristal sebesar mobil memantulkan cahaya menyilaukan, dan deretan mobil sport terparkir rapi. Rian memarkirkan mobil MPV keluarganya yang terlihat seperti mobil mainan murah di antara deretan sedan mewah Eropa. Jantungku semakin berdegup kencang saat kami berjalan menuju lobi utama. Di depan pintu masuk ballroom, berdiri mertuaku, Bu Broto. Ia tampak seperti toko emas berjalan. Kebaya merah marunnya dipenuhi payet berkilauan, lehernya dililit kalung berlian yang tebal, dan sanggulnya menjulang tinggi. Ia sedang tertawa renyah menyambut seorang tamu yang menenteng tas Hermes, namun tawanya terputus seketika saat matanya menangkap sosok kami. Senyum di wajah Bu Broto lenyap, digantikan oleh tatapan tajam yang seolah ingin menguliti kami hidup-hidup. Ia memberi isyarat kasar pada kami untuk berhenti, lalu berjalan tergesa-gesa menghampiri kami sebelum kami sempat menginjak karpet merah. Rian, desisnya, suaranya tertahan tapi penuh bisa. Apa-apaan ini? Ma, ini Alea dan ibu. Rian mencoba menjelaskan, tapi nyalinya ciut di bawah tatapan ibunya. Bu Broto tidak menatapku. Ia menatap lurus ke arah Ibu Hanum dengan pandangan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Matanya menyapu kebaya pudar ibu, lalu turun ke sepatu sandal ibu yang haknya sudah sedikit miring. Siapa suruh kalian lewat sini? Semprot Bu Broto. Ia mengibaskan kipas bulu di tangannya seolah mengusir lalat. Lihat itu. Di belakangmu ada istri wali kota. Kalau dia melihat besan keluarga Broto penampilannya seperti tukang jamu begini, mau ditaruh di mana muka mama? Ma. Tolonglah. Ini ibu saya, belaku, air mata mulai menggenang. Diam kamu, Alea. Kamu itu menantu yang tidak tahu diuntung. Sudah untung anakku mau menikahi gadis miskin sepertimu,
Sekarang kamu malah mau mempermalukan kami di hari bahagia adik iparmu. Bu Broto menunjuk ke arah samping gedung, ke sebuah lorong sempit yang biasanya digunakan untuk akses loading dock catering dan pegawai kebersihan. Kalian jangan masuk lewat pintu utama. Nanti merusak pemandangan di foto dokumentasi. Perintahnya dingin. Lewat pintu samping sana. Langsung masuk ke area belakang. Duduk di meja nomor 45. Ingat, jangan keluyuran ke depan panggung. Jangan bikin malu. Dadaku sesak. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku. Aku menoleh pada Rian, berharap suamiku akan membela. Berharap dia akan berkata, "Tidak, Ma. Ibuku harus masuk lewat depan layaknya tamu terhormat." Tapi Rian hanya menunduk, menghindari tatapanku. "Ya sudah, Dek. Turuti saja kata Mama. Daripada ribut," bisiknya. Aku gemetar menahan marah. Namun, sebelum aku sempat meledak, sebuah tangan yang hangat dan kasar menggenggam jemariku. Ibu Hanum tersenyum. Bukan senyum sedih, melainkan senyum yang syarat akan kesabaran yang tak terukur. Ia tidak marah, tidak juga merasa hina. Wajahnya tetap tegak, memancarkan aura ningrat yang anehnya tidak bisa ditandingi oleh berlian Bu Broto sekalipun. "Tidak apa-apa, Alea," kata ibu lembut. "Pintu samping atau pintu depan, tujuannya sama. Kita kesini untuk mendoakan pengantin, bukan untuk pamer baju. Ayo." Ibu menarikku pelan, membawaku menjauh dari kerlap-kerlip lampu lobi utama, menuju lorong samping yang gelap dan berbau sisa makanan. Di belakang kami, aku mendengar Bu Broto kembali tertawa renyah menyambut tamu lain, seolah kotoran baru saja disingkirkan dari hadapannya. Aku berjalan sambil menahan isak tangis, sementara ibu melangkah dengan punggung tegak, seolah lorong sempit itu adalah karpet merah pribadinya. Kami belum tahu bahwa di ujung malam ini, roda nasib akan berputar dengan cara yang tak pernah mereka duga. Meja nomor 45 bukan sekadar meja, belakang. Itu adalah penghinaan yang terstruktur. Terletak di sudut mati ballroom, meja kami terjepit di antara pilar beton raksasa dan pintu ayun dapur catering. Setiap kali pelayan keluar membawa nampan kotor, hembusan bau sisa makanan dan denting piring beradu langsung menyergap kami. Dari posisi ini, panggung pelaminan yang megah itu sama sekali tak terlihat, terhalang oleh punggung-punggung tamu VIP dan dekorasi bunga setinggi manusia. "Maaf ya, Bu," bisikku untuk yang kesekian kalinya. Tanganku meremas taplak meja, menahan emosi yang sudah sampai di ubun-ubun. "Seharusnya kita pulang saja tadi." Ibu Hanum menyesap air putih hangat yang baru saja dituangnya sendiri, karena tak ada pelayan yang sudi mampir ke meja ini. "Jangan bicara begitu, Alea. Kita di sini menghormati undangan. Tempat duduk hanyalah tempat duduk. Rezeki makanan di meja depan dan meja belakang rasanya sama saja." Aku menatap ibu dengan pandangan nanar. Bagaimana bisa beliau setenang ini? Di sekeliling kami, beberapa kursi kosong. Sepertinya tamu lain yang ditempatkan di zona buangan, ini memilih untuk langsung pulang atau berdiri merapat ke area tengah. Hanya kami berdua yang duduk seperti orang asing di pesta keluarga sendiri. Aku mengedarkan pandangan mencari Rian. Cukup lama sampai aku akhirnya menemukannya. Suamiku sedang berdiri di dekat meja prasmanan VIP, tertawa sambil memegang gelas jus, dikelilingi oleh sepupu-sepupunya yang berpakaian glamor. Ia tampak nyaman. Ia lupa bahwa istri dan ibunya sedang duduk menghirup bau sabun cuci piring di pojok ruangan. Tiba-tiba, tawa Rian terhenti saat salah satu sepupunya, Siska, menepuk bahunya lalu menunjuk ke arah kami. Siska membisikkan sesuatu, lalu mereka tertawa. Rian tampak salah tingkah, tapi Siska justru melangkah mendekat ke arah meja kami diikuti dua sepupu lainnya. Bencana gelombang kedua datang. Siska adalah tipikal sosialita Jakarta Selatan yang mengukur harga diri seseorang dari merek sepatu. Ia mengenakan gaun bakles warna emas yang memamerkan punggung mulusnya. "Ya ampun, Tante Hanum," sapa Siska dengan nada tinggi yang dibuat-buat. Senyumnya lebar, tapi matanya memindai penampilan ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. "Aku kira tadi siapa lo di pojok sini. Habisnya gelap banget, nyaris nggak kelihatan. Kirain staf catering yang lagi istirahat." Dua sepupu di belakangnya terkikik geli sambil menutup mulut dengan tangan yang jari-jarinya dihiasi cincin berlian. "Halo, Siska," jawab ibu tenang. Ia bahkan tidak berdiri, tetap duduk dengan postur tegak yang anggun. Siska mendekat, tangannya yang berkuku runcing menyentuh ujung selendang ibu dengan dua jari, seolah takut tertular penyakit. "Ini batik apa ya, Tante? Motifnya unik. Vintage banget."
Ini beli di pasar loak atau emang peninggalan zaman penjajahan? Darahku mendidih. Aku berdiri, mendorong kursi hingga berdecit keras. Jaga bicaramu, Siska. Itu batik tulis asli peninggalan nenek. Usianya lebih tua dari umurmu, jadi tolong sopan sedikit. Siska mundur selangkah, pura-pura kaget. Duh, Alea, santai dong. Aku kan cuma nanya. Sensitif banget sih jadi orang miskin. Siska, bentakku tertahan. Apa? Tantang Siska, dagunya terangkat. Kenyataan kan? Lihat tuh tas Tante Hanum. Ia menunjuk tas manik-manik di meja. Itu manik-maniknya udah ada yang copot. Kalau Tante Broto lihat tas rongsokan ini ada di pesta semewah ini, bisa pingsan dia. Kalian itu ngerusak pemandangan, tahu nggak? Aku siap meledak dan membalas caci makinya, tapi tangan ibu menahan lenganku. Cengkeramannya kuat. Duduk, Alea, perintah ibu pelan namun penuh otoritas. Aku menoleh, napasku memburu. Ibu menatap Siska lurus tepat di manik matanya. Tidak ada kemarahan di wajah tua itu. Hanya tatapan datar yang anehnya membuat Siska sedikit gelisah. Terima kasih atas perhatianmu pada tas saya, Nak Siska, kata Ibu Hanum dengan suara lembut yang kontras dengan kebisingan pesta. Tas ini memang tua. Tapi tas ini pernah berisi surat-surat penting untuk pejuang kemerdekaan. Nilainya bukan pada manik-maniknya, tapi pada sejarahnya. Sesuatu yang mungkin sulit dipahami jika kita hanya terbiasa menilai buku dari sampulnya. Siska terdiam sejenak. Bingung harus merespons apa karena ibu tidak terlihat tersinggung. Ia mendengus pelan, mencoba mengembalikan dominasinya. Halah, sejarah nggak bisa buat beli beras. Tante, cibir Siska sambil memutar bola mata. Udah yuk girls, kita ke depan. Di sini bau bawang, bikin pusing. Takut perfume mahalku terkontaminasi. Mereka berbalik pergi sambil tertawa-tawa, meninggalkan kami kembali dalam keheningan yang menyakitkan. Aku kembali duduk. Air mata frustrasi menetes di pipiku. Aku benci mereka, Bu. Aku benci tempat ini. Dan aku kecewa sama Mas Rian. Dia lihat kita, Bu. Dia lihat Siska ke sini, tapi dia diam saja. Ibu mengambil tisu, menyeka sudut mataku. Simpan air matamu, Nak. Jangan menangis di depan orang yang ingin melihatmu hancur. Itu memberi mereka kemenangan. Baru saja aku ingin menjawab, seorang pelayan yang membawa nampan besar berisi mangkuk-mangkuk soto panas berjalan tergesa-gesa dari arah dapur. Ia berjalan cepat sambil menoleh ke belakang karena dipanggil temannya, tanpa sadar bahwa kakinya tersandung kaki kursi Alea yang tadi sedikit terdorong keluar. Kejadian itu berlangsung dalam hitungan detik. Pelayan itu oleng. Nampan di tangannya miring. Awas, teriak ibu. Tapi terlambat. Kuah soto bersantan kuning yang panas itu meluncur bebas dari nampan, tumpah ruah tepat ke arah gaunku dan sebagian kebaya ibu. Bau rempah yang menyengat seketika memenuhi udara, bercampur dengan pekikan kagetku yang akhirnya menarik perhatian orang-orang yang selama ini mengabaikan kami. Panas! Aku memekik, refleks melompat dari kursi. Rasa perih menyengat kulit perut dan pahaku yang tertembus kain gaun. Kuah soto yang kental, berminyak, dan berwarna kuning pekat itu kini melumuri bagian depan gaunku yang berwarna pastel. Baunya yang tajam, campuran kunyit, bawang, dan santan, seketika menguar, merusak aroma parfum mahal yang mendominasi ruangan. Cipratannya juga mengenai selendang dan bagian bawah kebaya ibu. Namun, alih-alih memikirkan dirinya sendiri, ibu langsung berdiri dan menarikku menjauh dari genangan di lantai. Ya Allah, Mbak, maaf. Maafkan saya. Pelayan muda itu wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar hebat, nampan perak yang dibawanya sudah tergeletak di lantai. Ia tampak seperti orang yang siap dihukum mati. Kekacauan itu menarik perhatian. Musik orkestra yang lembut seolah berhenti sesaat. Ratusan pasang mata kini tertuju ke sudut ruangan, ke arah meja nomor 45 yang menyedihkan. Kerumunan terbelah. Dari arah tengah, terdengar bunyi ketukan sepatu hak tinggi yang tegas dan cepat. Bu Broto datang. Wajahnya merah padam, bukan karena khawatir menantunya tersiram kuah panas, tapi karena keributan ini mengganggu kesempurnaan pestanya. Di belakangnya, gerombolan teman-teman sosialitanya mengekor seperti hiena yang mencium bau darah. Ada apa ini ribut-ribut? Suara Bu Broto melengking. Mata tajamnya langsung tertuju pada noda kuning besar di bajuku, lalu beralih ke lantai yang kotor. Hidungnya berkerut jijik seolah mencium bangkai. Astaga, serunya dramatis, tangannya menutup mulut. Ya ampun,
Alea, kamu ini benar-benar pembawa sial ya? Baru duduk sebentar saja sudah bikin kekacauan. Ini kecelakaan. Pelayannya tersandung. Suaraku bergetar, menahan perih di kulit dan sakit di hati. Bu Broto tidak peduli. Ia menoleh pada teman-temannya sambil menggelengkan kepala, memasang wajah seolah ia adalah korban yang paling menderita. Kalian lihat kan? Inilah kenapa saya taruh mereka di belakang. Orang kampung itu kalau dibawa ke tempat mewah, bawaannya gugup. Makan saja sampai tumpah-tumpah seperti anak balita. Gelak tawa meledak. Teman-teman Bu Broto tertawa renyah, menutup mulut mereka dengan kipas. Tawa itu terdengar seperti sayatan silet di telingaku. Padahal itu soto enak loh, Jeng Broto. Sayang banget malah buat luluran, celetuk salah satu wanita yang mengenakan berlian seukuran kelereng. Tawa kembali pecah, lebih keras dari sebelumnya. Bu Broto tersenyum puas, menikmati momen merendahkan kami. Ia merasa superior di atas penderitaanku. Mas Rian. Aku melihat suamiku menerobos kerumunan. Ada secercah harapan di hatiku. Tolong aku, Mas. Bela aku. Rian sampai di hadapan kami. Ia menatap bajuku yang kotor, lalu menatap wajah ibunya yang murka, dan terakhir menatap teman-teman ibunya yang sedang menonton. Nyalinya lenyap seketika. Aduh, Dek, desis Rian, wajahnya masam. Kenapa bisa begini sih? Kamu nggak hati-hati banget. Mas, aku kesiram air panas. Kulitku melepuh, protesku, air mata mulai jatuh. SSTT. Jangan teriak-teriak, malu, sentak Rian setengah berbisik. Sudah, sana ke toilet belakang. Bersihkan. Atau kalau nggak bisa bersih, mending kamu pulang naik taksi. Jangan keluar dari toilet sampai acaranya sepi. Bikin malu mama saja. Duniaku runtuh. Suamiku sendiri, laki-laki yang berjanji melindungiku, justru mengusirku seperti kucing kurap demi menjaga perasaan ibunya. Saat aku nyaris ambruk karena tangis, Ibu Hanum bergerak. Dengan tenang, ibu mengambil serbet kain dari meja. Ia tidak mempedulikan Bu Broto, tidak mempedulikan Rian, dan tidak mempedulikan tatapan jijik para tamu. Ia berlutut di depanku. Ibu jangan. Isakku. Diam, nak, bisik ibu tegas. Dengan gerakan lembut namun cekatan, tangan tua ibu menyeka sisa kuah di bajuku. Ia tidak jijik pada kotoran itu. Lalu, ibu beralih pada pelayan muda yang masih gemetar ketakutan di samping kami. Sudah, nak, jangan menangis, kata ibu pada pelayan itu. Suaranya teduh, menembus ketegangan ruangan. Kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja. Ambilkan saja pel, bersihkan lantainya supaya tidak ada orang lain yang terpeleset. Kamu tidak dipecat. Saya yang jamin. Pelayan itu menatap ibu dengan mata berkaca-kaca, mengangguk cepat, lalu berlari ke dapur. Ibu kemudian berdiri tegak. Ia membersihkan sedikit noda di selendangnya dengan sapu tangan kumalnya. Lalu, ia mengangkat wajahnya, menatap langsung ke arah Bu Broto yang masih menyeringai. Senyum Bu Broto sedikit goyah saat melihat sorot mata Ibu Hanum. Sorot mata itu bukan milik orang kalah. Itu sorot mata seorang ratu yang sedang menatap rakyat jelata yang tidak tahu sopan santun. Tertawalah sepuasmu, Jeng Broto, kata ibu pelan, namun cukup keras untuk didengar lingkaran orang di situ. Tapi ingat, noda di baju anakku bisa hilang dengan air dan sabun. Tapi noda kesombongan di hatimu, air 7 samudra pun tak akan bisa membersihkannya. Hening. Beberapa tamu terdiam, merasa tersindir. Wajah Bu Broto memerah padam karena marah. Ia hendak membalas makian, namun tiba-tiba suara MC menggelegar dari pengeras suara, menyelamatkan situasi yang nyaris meledak. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Mari kita sambut tamu kehormatan kita malam ini, Bapak Gunawan Wibowo. Nama itu menyihir ruangan. Kemarahan di wajah Bu Broto seketika berubah menjadi kepanikan yang menggelikan. Pak Gunawan sudah datang, pekik Bu Broto histeris. Ia langsung melupakan kami. Ayo semua kembali ke posisi. Rapikan barisan. Jangan ada yang menghalangi jalan. Dan kalian. Ia menunjuk aku dan ibu dengan telunjuk gemetar. Minggir ke tembok. Sembunyikan baju kotor itu di balik pilar. Awas kalau Pak Gunawan sampai melihat pemandangan menjijikan ini. Rian menarik tanganku kasar, menyeretku dan ibu mundur hingga punggung kami menempel pada dinding dingin di sudut paling gelap. Di sana, dalam bayang-bayang, sambil mendekap dadaku yang perih,
Aku melihat pintu utama terbuka lebar. Cahaya lampu sorot menyambut sosok yang akan mengubah malam ini menjadi neraka bagi mereka yang baru saja menertawakan kami. Atmosfer di dalam ballroom berubah drastis dalam hitungan detik. Jika sebelumnya udara dipenuhi oleh aroma persaingan pamer kekayaan dan bisik-bisik mencemooh, kini udara terasa berat oleh ketegangan dan ambisi. Suara MC yang menggema menyebut nama, Bapak Gunawan Wibowo, bekerja layaknya mantra sihir. Musik orkestra yang tadinya mengalun santai kini berubah temponya menjadi lagu penyambutan yang megah dan patriotik. Para pelayan yang sibuk memunguti piring kotor segera menghilang ke balik tirai. Para tamu undangan, yang mayoritas adalah pengusaha menengah yang haus validasi, serentak merapikan jas dan gaun mereka, berdiri tegak membentuk lorong manusia, berharap bisa sekadar bertukar pandang dengan sang triliuner. Di sudut ruangan yang gelap, aku berdiri merapat ke dinding. Punggungku menempel pada dinginnya tembok berlapis wallpaper beludru. Tanganku mendekap tas pesta di depan perut, berusaha menutupi noda kuah soto yang mulai mengering dan meninggalkan bercak kecoklatan yang memalukan. Bu, kita benar-benar seperti buronan, bisikku getir. Ibu Hanum tidak menjawab. Ia berdiri di sampingku, masih dengan ketenangan yang sama. Tangannya yang keriput menggenggam tanganku erat, menyalurkan kehangatan. Matanya tidak tertuju pada pintu masuk, melainkan menatap lurus ke depan dengan pandangan yang sulit aku artikan. Ada kerinduan, ada juga kesedihan samar di sana. Di tengah ruangan, Bu Broto adalah orang yang paling sibuk. Bak Jenderal Perang yang sedang mengatur barisan, ia menarik lengan suaminya dan anak-anaknya. Rian, dasi kamu miring. Luruskan, desis Bu Broto panik. Matanya melotot tajam. Ingat, senyum. Jangan kelihatan gugup. Investasi pabrik tekstil kita bergantung pada suasana hati Pak Gunawan malam ini. Kalau dia senang, kita kaya raya 7 turunan. Kalau dia tersinggung sedikit saja, tamat riwayat kita. Rian mengangguk patah-patah, wajahnya pucat. Ia berdiri di samping ibunya, memasang senyum palsu yang terlihat kaku seperti topeng lilin. Mereka berdiri tepat di ujung karpet merah, posisi paling strategis untuk menyambut sang tamu agung. Pintu ganda setinggi 4 meter itu terbuka perlahan. Cahaya lampu sorot menyapu pintu masuk. Hening menyergap. Ratusan pasang mata menahan napas. Masuklah 3 orang berbadan tegap dengan ARPC di telinga, memastikan keamanan. Di belakang mereka, berjalanlah seorang pria berusia sekitar 60-an. Ia tidak mengenakan jas yang penuh dengan logo merek mencolok. Penampilannya justru sangat sederhana namun memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua dengan potongan klasik yang sempurna, kemeja putih bersih tanpa dasi, dan sepatu pantofel hitam yang mengkilap. Itulah Pak Gunawan Wibowo. Sosok yang konon bisa mengguncang bursa saham hanya dengan 1 kali batuk. Wajahnya tegas, dengan garis rahang yang keras dan rambut yang memutih penuh wibawa. Tatapan matanya tajam seperti elang yang sedang memindai mangsa dari ketinggian. Bu Broto menahan napas, dadanya membusung bangga. Ini momennya. Ia sudah melatih kalimat penyambutannya selama seminggu penuh. Saat Pak Gunawan melangkah mendekati posisi keluarga Broto, Bu Broto melangkah maju 1 tapak. Ia merentangkan senyum yang memperlihatkan deretan gigi putih hasil veneer mahal. Selamat malam, Bapak Gunawan, sapa Bu Broto dengan suara yang dibuat semanis madu, sedikit membungkuk hormat. Tangannya terulur lentik, siap untuk dijabat. Suatu kehormatan yang luar biasa bagi keluarga kecil kami atas kehadiran Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Kalimat itu menggantung di udara. Pak Gunawan tidak berhenti. Ia bahkan tidak memperlambat langkahnya. Matanya hanya melirik sekilas ke arah tangan Bu Broto yang terulur, lalu tatapannya kembali lurus ke depan, melewati bahu Bu Broto seolah wanita itu hanyalah patung dekorasi yang tak bernyawa. Bu Broto terpaku. Tangannya masih menggantung di udara. Hampa, tidak disambut. Senyum di wajahnya retak perlahan, digantikan oleh kebingungan yang amat sangat. Para tamu di sekitar mereka mulai berbisik. Rian menunduk, wajahnya merah padam karena malu melihat ibunya diabaikan begitu telak di depan umum. Namun, Pak Gunawan terus berjalan. Langkahnya semakin cepat. Ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, tidak mempedulikan sapaan kecil dari tamu lain yang mencoba mencari perhatian. Arah langkahnya aneh. Ia tidak berjalan menuju pelaminan pengantin. Ia juga tidak berjalan menuju meja VIP yang sudah disiapkan dengan hidangan kaviar dan sampanye. Ia berjalan lurus menuju sudut ruangan yang gelap. Menuju pilar beton tempat sampah catering diletakkan sementara. Menuju tempat kami berdiri.
Jantungku berhenti berdetak. "Ma, Pak Gunawan mau kemana?" bisik Rian panik. Bu Broto tersadar dari syoknya, lalu matanya membelalak horor saat menyadari arah tujuan Pak Gunawan. Gawat! Dia melihat ke arah dapur. Pasti dia melihat si gembel Alea dan ibunya. Mati kita! Pemandangan kotor itu pasti membuatnya jijik. Tanpa mempedulikan harga dirinya yang baru saja jatuh, Bu Broto berlari kecil mengejar Pak Gunawan dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi tak-tak-tak di lantai marmer. "Pak Gunawan! Pak!" panggil Bu Broto dengan napas terengah, mencoba menghalangi jalan. "Mohon maaf, Pak. Arah VVIP di sebelah sana. Di sebelah sini hanya area kotor. Ada sedikit masalah teknis dengan tamu yang tidak tahu aturan. Mari saya antar ke meja Bapak." Bu Broto mencoba menggiring Pak Gunawan menjauh, merentangkan tangannya seolah ingin menutupi keberadaan kami di belakangnya. Namun, untuk pertama kalinya malam itu, Pak Gunawan berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah Bu Broto. Tatapannya dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. "Minggir," ucap Pak Gunawan pelan. Suaranya rendah, berat, dan tidak menerima bantahan. Bu Broto tersentak mundur seolah ditampar. Pak Gunawan tidak menggubrisnya lagi. Ia mendorong pelan bahu seorang pelayan yang menghalangi pandangannya, lalu matanya terkunci pada satu titik. Pada wanita tua berkebaya pudar yang berdiri di sampingku. Wajah tegas Pak Gunawan yang tadi terlihat begitu mengintimidasi, tiba-tiba luluh. Matanya yang tajam kini melebar, berkaca-kaca, dipenuhi ketidakpercayaan. Bibirnya bergetar. Keheningan di ballroom itu begitu mencekam hingga suara jatuhnya jarum pun mungkin akan terdengar. Semua orang menahan napas, bingung melihat orang terkaya di negeri ini menatap ke arah pojok ruangan yang suram. Aku meremas tangan ibu semakin kuat, ketakutan setengah mati. Apakah kami akan diusir langsung oleh Pak Gunawan? Apakah noda di bajuku begitu menghina matanya? Tapi Ibu Hanum justru melepaskan genggaman tanganku. Ia melangkah maju satu langkah, keluar dari bayang-bayang pilar. Cahaya lampu sorot yang tadinya mengikuti Pak Gunawan kini juga menyinari wajah ibu. Wajah tua yang lelah, namun tersenyum tipis. Pak Gunawan melangkah mendekat, mengabaikan Bu Broto yang mematung dengan mulut menganga. Ia berjalan melewati genangan sisa kuah soto di lantai tanpa peduli sepatu mahalnya kotor. Aku melihat Pak Gunawan menelan ludah, jakunnya bergerak naik turun menahan emosi yang meluap. Ia terlihat seperti anak kecil yang baru saja menemukan ibunya yang hilang di pasar malam, bukan seperti investor triliunan rupiah. Di hadapan ratusan orang, di hadapan Bu Broto yang sombong, dan di hadapan Rian yang pengecut, Pak Gunawan melakukan hal yang tak masuk akal. Ia tidak menjabat tangan. Ia tidak mengangguk sopan. Perlahan, tubuh tegap itu merendah. Lututnya menyentuh lantai marmer yang dingin. Sang konglomerat berlutut di depan kaki ibuku yang memakai sandal usang. Dunia seakan berhenti berputar detik itu juga. Lantai marmer itu dingin, namun suasana di atasnya membara. Pak Gunawan, sang taipan properti yang digadang-gadang sebagai dewa penyelamat bisnis keluarga Broto, kini bersimpuh. Lutut mahalnya menempel di lantai. Kedua tangannya yang biasa menandatangani kontrak bernilai triliunan kini gemetar meraih tangan kanan Ibu Hanum yang kasar dan keriput. Tanpa ragu, di bawah sorotan ratusan mata yang nyaris keluar dari kelopaknya, Pak Gunawan menundukkan kepala dan mencium punggung tangan Ibu Hanum. Lama. Takzim. Penuh penghormatan yang mendalam. Seolah ia sedang mencium tangan ibunya sendiri yang bangkit dari kubur. "Ibu!" Suara Pak Gunawan parau, pecah oleh tangis yang tertahan. "Saya mencari ibu selama 10 tahun. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa membalas budi." Ibu Hanum menatap ubun-ubun pria itu dengan mata teduh. Tangannya yang bebas bergerak perlahan, mengusap rambut memutih Pak Gunawan, persis seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya. "Berdirilah, Gunawan," kata ibu lembut. "Jangan seperti ini. Kamu sudah jadi orang besar. Malu dilihat banyak orang." "Saya tidak akan jadi siapa-siapa tanpa nasi bungkus ibu," jawab Pak Gunawan sambil mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang tegas. 30 tahun lalu, saat saya diusir dari kontrakan, saat saya kelaparan di Jakarta dan nyaris putus asa cuma ibu yang memanggil saya, memberi saya makan gratis setiap hari di warung kecil ibu, dan bilang, "Makan dulu, bayarnya nanti kalau sudah jadi orang sukses." Pak Gunawan tersenyum getir, menatap ibu lekat-lekat. "Saya sudah sukses, Bu. Tapi saya terlambat menemukan ibu." Suara Pak Gunawan menggema di ballroom yang sunyi senyap. Tidak ada denting gelas, tidak ada bisik-bisik. Semua orang terpaku.
Kisah itu menampar kesadaran mereka. Namun, kejutan itu terlalu berat bagi Bu Broto. Otaknya menolak memproses kenyataan bahwa wanita yang baru saja ia sebut gembel adalah juru selamat dari investor utamanya. Pak Gunawan, bangun, Pak. Bu Broto memekik histeris, merusak momen sakral itu. Ia maju, mencoba menarik lengan Pak Gunawan agar berdiri. Bapak pasti salah orang. Orang ini dia cuma ibu-ibu kampung, penjual nasi uduk di pinggir jalan. Dia besan saya yang numpang makan di sini. Bapak pasti berhalusinasi. Pak Gunawan tersentak. Perlahan, ia melepaskan tangan Ibu Hanum dan berdiri tegak. Saat ia memutar tubuh menghadap Bu Broto, sosok anak yang hilang itu lenyap seketika. Yang kembali adalah Pak Gunawan sang penguasa bisnis. Wajahnya mengeras seperti batu granit. Tatapan matanya yang tadi basah oleh air mata kini berubah menjadi kilatan amarah yang mengerikan. Lepaskan tanganmu, desis Pak Gunawan dingin. Bu Broto langsung menarik tangannya seolah tersengat listrik. Tapi Pak, investasi kita. Investasi? Potong Pak Gunawan, suaranya meninggi. Kamu pikir saya datang ke pesta norak ini karena proposal bisnis kamu yang penuh bualan itu? Pak Gunawan melangkah maju, membuat Bu Broto mundur ketakutan hingga menabrak suaminya sendiri. Saya datang ke sini karena asisten saya bilang, keluarga Broto berbesan dengan Ibu Hanum. Saya datang untuk menghormati beliau, bentak Pak Gunawan. Telunjuknya mengarah tepat ke wajah Bu Broto. Tapi apa yang saya lihat? Kalian memperlakukan wanita mulia ini seperti sampah? Kalian taruh dia di dekat tempat sampah? Kalian biarkan bajunya kotor? Mata Pak Gunawan menyapu noda kuah soto di baju Alea dan selendang Ibu Hanum. Rahangnya mengeras. Itu kecelakaan, Pak. Menantuku ini yang ceroboh. Bu Broto mencoba membela diri, suaranya mencicit. Cukup. Pak Gunawan mengangkat tangan. Saya tidak butuh penjelasan dari orang yang menilai manusia dari harga bajunya. Pak Gunawan menoleh ke arah Rian yang berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Dan kamu, tunjuk Pak Gunawan pada Rian. Kamu anak laki-laki? Ibumu sendiri dihina, istrimu dipermalukan, dan kamu diam saja seperti patung demi menjaga image di depan orang-orang munafik ini. Rian membuka mulut, ingin menjawab, tapi tidak ada suara yang keluar. Rasa malu dan penyesalan menghantamnya telak. Ia melihat Alea yang menatapnya dengan pandangan kosong, pandangan seorang istri yang hatinya sudah mati untuk suaminya. Pak Gunawan merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna emas, kontrak investasi yang seharusnya ia serahkan malam ini. Dengan gerakan lambat dan sengaja, ia merobek amplop itu menjadi dua. Lalu merobeknya lagi. Dan lagi. Hingga menjadi serpihan kertas tak berharga. Ia melemparkan sobekan kertas itu ke udara. Kertas-kertas itu menghujani wajah Bu Broto seperti abu jenazah. Mulai detik ini, seluruh grup perusahaan saya membatalkan semua rencana kerjasama dengan keluarga Broto. Dan saya pastikan, seluruh rekan bisnis saya tahu bagaimana tabiat asli kalian. Selamat malam. Kaki Bu Broto lemas. Ia ambruk ke lantai, terduduk di antara sobekan kertas, menatap hampa pada miliaran rupiah yang musnah di depan mata. Tamu-tamu lain mulai berbisik riuh, beberapa bahkan terang-terangan menjauh dari keluarga Broto, tak ingin ikut tenggelam dalam kapal yang karam. Pak Gunawan tidak peduli lagi. Ia berbalik, kembali menjadi sosok yang lembut saat menghadap Ibu Hanum dan Alea. Ibu, Alea, tempat ini terlalu panas dan sesak, katanya sopan, menawarkan lengannya untuk digandeng ibu. Mari saya antar pulang. Atau kalau ibu berkenan, kita makan malam di tempat lain? Saya rindu masakan yang rasanya tulus, bukan makanan hotel yang penuh kepalsuan. Ibu Hanum tersenyum. Senyum kemenangan yang tanpa dendam. Ia menyambut lengan Pak Gunawan. Ayo, Alea, panggil ibu. Aku mengangguk, menghapus sisa air mataku. Aku melangkah melewati Rian tanpa menoleh sedikit pun. Kulihat dari sudut mata, Rian mencoba meraih tanganku. Dek? Tapi aku terus berjalan. Kami bertiga berjalan membelah kerumunan. Kali ini, tidak ada yang berani menatap kami dengan jijik. Semua menunduk hormat, atau menatap dengan rasa iri. Kami tidak berjalan lewat pintu samping. Pak Gunawan menuntun kami berjalan tepat di tengah karpet merah, keluar melalui pintu utama yang megah. Di belakang kami, terdengar suara isak tangis Bu Broto yang pecah, meraung meratapi nasibnya yang hancur karena kesombongannya sendiri. Malam itu, di bawah langit Jakarta, aku belajar satu hal,
Emas bisa memudar, uang bisa habis, tapi kebaikan hati adalah mata uang yang berlaku seumur hidup. Dan hari ini, ibu telah mencairkan tabungannya dengan cara yang paling indah.